Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mempermudah kita dalam menentukan nilai kebenaran dari proposisi majemuk, terutama proposisi majemuk yang memiliki jumlah proposisi atomik yang banyak atau yang memiliki subekspresi yang lumayan. Maka untuk mempermudah kita menentukan nilai kebenarannya atau untuk membuktikan kebenaran sebuah hukum pada logika matematika, maka kita bisa menggunakan yang disebut dengan hukum logika atau hukum aljabar proposisi, ya. Nah, di hukum aljabar proposisi ini sebetulnya tidak jauh seperti hukum aljabar biasa, ya. Tentunya Anda sudah memahaminya karena sudah dibahas di tingkat sebelumnya. Nah, untuk hukum aljabar proposisi ada 10 hukum yang membahas tentang aljabar proposisi ini, tapi sebetulnya Anda tidak perlu hafal, yang jelas paham kenapa nilainya ekivalen dengan yang ada di sebelah kanannya, ya. Nah, ada hukum identitas, ada hukum nol, hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan, ya. Nah, untuk mempermudah memahaminya, kita akan bahas dengan cara kita buat seperti ini saja, ya. Itu berarti kita praktikkan di Excel saja. Kita ingat bahwa untuk F itu nilainya sama dengan 0, kemudian T nilainya sama dengan 1, kemudian ini adalah simbol disjungsi yang operasinya sama dengan penjumlahan, ini adalah simbol konjungsi yang operasinya sama dengan perkalian, ya, gitu. Kemudian untuk hukum identitas, ya, namanya juga identitas, ya, gitu. Hukum identitas ini menyatakan bahwa P disjungsi dengan F itu hasilnya adalah P. Nah, untuk membuktikan betul atau tidak, kita substitusi saja, ya, dengan cara berarti ketika P-nya sama dengan 0 dan F itu adalah 0, berarti kita masukkan ke persamaan tersebut menjadi 0 ditambah 0, hasilnya itu adalah 0. Berarti di dalam persamaan ini ketika P-nya 0 maka hasilnya adalah 0, ya, gitu. Sekarang ketika P-nya sama dengan 1, berarti kita substitusi di sini menjadi berarti 1 ditambah 0, hasilnya adalah 1. Berarti kita lihat di sini ketika nilai P-nya adalah 1, hasilnya adalah 1. Di atas ketika nilai P-nya adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Berarti artinya persamaan ini hasilnya sesuai dengan nilai P. Berarti kita bisa menuliskan P disjungsi F hasilnya itu sama dengan P, karena berapapun nilai P ternyata hasilnya kalau dioperasikan didisjungsi dengan F hasilnya sama dengan nilai P, ya. Itu hukum identitas pertama. Ingat begini saja, kalau di dalam matematika biasa bilangan berapapun ditambah 0 maka hasilnya akan bilangan berapapun itu juga, ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau P dikonjungsi dengan true, ya? Berarti kita cek dengan cara seperti tadi, mensubstitut ketika P-nya sama dengan 0, berarti 0 dikalikan, karena konjungsi berarti dikalikan true itu 1, 0 dikalikan 1, maka hasilnya adalah 0, ya. Kemudian ketika P-nya sama dengan 1, berarti 1 dikalikan 1, hasilnya adalah 1. Berarti kita lihat ketika P-nya 0 hasilnya 0, ketika P-nya 1 hasilnya 1. Berarti nilai hasil dari persamaan ini sesuai dengan nilai P. Berarti P dikonjungsi dengan T, maka hasilnya itu adalah P, ya, gitu. Untuk yang hukum identitas yang pertama, sebetulnya hukum identitas yang kedua yang ini diperoleh dari yang pertama dengan cara merubah F menjadi T, kemudian konjungsi
disjungsi dengan konjungsi atau sebaliknya, yang lainnya tetap ya. Jadi true diubah dengan false, konjungsi diubah dengan menjadi disjungsi atau kebalikannya ya. Jadi hukum yang kedua diperoleh dari hukum yang pertama. Nah, sekarang hukum null ya. Hukum null menyatakan bahwa P dikonjungsi dengan F itu hasilnya adalah false atau F. Kita buktikan betul tidak, berarti kita substitute ketika P sama dengan 1, ini sama dengan 1 dulu ya, nggak jadi masalah. Sama dengan 1 dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Ketika P sama dengan 0 dikalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Berarti berapapun nilai P ketika 1 maupun 0, hasilnya tetap 0. 0 itu adalah F. Berarti P dikonjungsi dengan F, hasilnya adalah F ya. Itu hukum null. Berarti null sesuai dengan operasi yang nilainya tetap berarti ya di sini. Kemudian berikutnya P dikonjungsi dengan T. P dikonjungsi dengan T berarti 0 ditambah dengan 1, hasilnya 1. Ketika P sama dengan 1, berarti 1 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 1 juga. Berarti kita lihat berapapun P-nya, hasilnya tetap 1. 1 itu adalah T. Berarti P disjungsi dengan true, hasilnya adalah true. Gitu ya. Ini juga sama. Hukum null yang kedua diperoleh dari hukum null yang pertama dengan merubah true dengan false dan konjungsi dengan disjungsi. Yang ketiga hukum idempotent ya. Hukum idempotent menyatakan bahwa P ditambah P hasilnya adalah P, dan P dikalikan P hasilnya juga adalah P. Kita buktikan bahwa ketika P-nya sama dengan 0, berarti 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Ketika P-nya sama dengan 1, berarti 1 ditambah 1 adalah hasilnya adalah 1. Berarti otomatis nilainya akan sesuai dengan P, yaitu 0 dan 1. Berarti betul bahwa P disjungsi dengan P, hasilnya adalah P. Sekarang bagaimana kalau dikonjungsi? Kalau dikonjungsi berarti sama. Berarti P dikalikan dengan P, berarti 0 dikalikan 0 hasilnya 0. 1 dikalikan 1 hasilnya adalah 1 juga. Berarti betul bahwa P dikonjungsi dengan P, hasilnya adalah P juga. Kemudian yang keempat hukum negasi. Hukum negasi berarti sebuah proposisi atomik dioperasikan dengan negasi dari proposisi atomik tersebut. Berarti P dikonjungsi dengan negasi P. Berarti ketika P-nya 1, maka negasi P-nya itu adalah 0. Berarti di sini artinya 1 ditambah dengan 0, maka hasilnya otomatis akan 1 ya. Sekarang ketika P-nya 0, maka negasi ketika ini saya lupa dari ketika P-nya 0, maka negasi P-nya adalah 1. Berarti di rumus ini P-nya itu adalah 0, P-nya berarti adalah 0 ya. P-nya adalah 0. Kemudian negasi P-nya adalah 1 ya. Dijumlahkan 0 tambah 1, maka hasilnya adalah 1. Berarti kita lihat ternyata berapapun P, kalau ditambah dengan negasinya hasilnya adalah 1. Contohnya tadi ya, apel 3/4 dengan 1/4-nya. Apel yang 3/4 itu adalah P, negasi dari apel itu adalah 1/4 apel. Kalau digabung menjadi 1 buah apel, berarti menjadi true gitu ya. Kemudian P konjungsi negasi P ya. Berarti ketika P-nya itu adalah 1, berarti 1 dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Begitupun dengan yang di bawahnya. Berarti ketika P-nya adalah 0, berarti 0 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 0 juga. Berarti kalau begitu ketika P dikonjungsi dengan negasi P, hasilnya itu adalah false ya. Berarti pernyataan proposisi ini juga ini benar ya. Kemudian hukum penyerapan atau absorpsi menyatakan bahwa P didisjungsi dengan P, hasil dari P konjungsi Q hasilnya adalah P ya. Berarti kita untuk membuktikannya, berarti kita misalkan karena di sini ada 2 variabel, ketika P-nya 0 kemudian Q-nya 0, berarti kita masukkan ke dalam rumus ini. Berarti 0 ditambah
0 dikali 0, 0 dikali 0 kan 0, 0 ditambah 0, maka hasilnya adalah 0 ya. Ketika P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, hasilnya 0. Sekarang bagaimana ketika P sama dengan 0 dan Q-nya sama dengan 1? Berarti kita substitusi di sini. 0 ditambah 0 dikali 1, 0 dikalikan 1 hasilnya adalah 0, 0 ditambah 0 hasilnya 0 juga. Berarti kita lihat berapapun Q-nya, ternyata hasilnya itu akan sama dengan 0, dan 0 itu sama dengan nilai P ya. Sekarang bagaimana ketika P-nya sama dengan 1? Ketika P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan 0, berarti 1 ditambah 1 dikalikan 0, berarti yang ada dalam kurung kita selesaikan dulu. Berarti 1 dikalikan 0 hasilnya adalah 0, 0 ditambah 1 berarti hasilnya adalah 1. Ketika Q-nya sama dengan 1, berarti 1 dikalikan 1 hasilnya 1, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 1, bukan 2 ya. 1 benar ditambah benar adalah benar, 1 ditambah 1 adalah hasilnya 1. Berarti kita lihat ketika P-nya sama dengan 1, berapapun Q-nya ternyata hasilnya tetap 1, dan 1 ini mengikuti nilai dari P. Berarti kalau begitu dari keempat uraian ini diperoleh bahwa nilai persamaan ini sama dengan nilai P, sehingga P dikonjungsi dengan hasil disfungsi dengan hasil konjungsi P dan Q, hasilnya adalah P ya. Itu untuk hukum penyerapan ya. Sedangkan hukum involusi atau negasi ganda, kalau negasi dikalikan negasi P, berarti ini sama saja dengan misalkan kalau tadi ya